Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan memberikan info menarik nih seputar karies pada anak. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas mengenai karies pada anak. Kelompok 2 ini terdiri dari 6 anggota kelompok, yaitu Krisnina Putri Cahyani, Intan Hoirina, Nabila Putri Rahmawati, Dea Ananda, Luis Alden, dan Samantha Poibe Christine. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik pembahasan yang pertama nih, yakni definisi karies. Karies gigi merupakan penyakit infeksi dari bakteri di permukaan gigi, plak atau biofilm, dan diet. Khususnya komponen karbohidrat yang dapat difermentasikan oleh bakteri plak menjadi asam, terutama asam laktat dan asetat, yang menyebabkan demineralisasi email dan detin yang erat hubungannya dengan konsumsi makanan yang karigonik. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi karies gigi pada anak-anak umur 3-4 tahun di Indonesia mencapai 81,5%. Setengah dari 75 juta balita di Indonesia mengalami karies gigi dan jumlahnya bertambah terus-menerus dari tahun ke tahun. Karies gigi disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Ada faktor utama yaitu gigi, saliva, dan mikroorganisme. Kemudian ada substrat dan waktu sebagai faktor tambahan, dan ada juga faktor eksternal yaitu perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Gejala karies gigi ditandai dengan lesi pada jaringan keras gigi. Kemudian ditandai juga dengan muncul bercak putih pada email gigi. Lesi tampak coklat karena materi di sekelilingnya yang terserap ke dalam pori-pori, dan email gigi dapat pecah sehingga terbentuk lubang gigi apabila dibiarkan. Terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya karies, yaitu mengurangi frekuensi gula bagi anak-anak terutama di antara jam makan. Kemudian menjaga kebersihan mulut dengan sikat gigi minimal 2 kali sehari dan mengunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Terdapat beberapa bahaya dari karies, yaitu gigi menjadi keropos, berlubang, bahkan patah, sehingga membuat anak mengalami kehilangan daya kunyah dan mengganggu pencernaan. Yang kedua, timbulnya rasa sakit pada gigi sehingga akan mengganggu penyerapan makanan dan mempengaruhi pertumbuhan anak. Yang ketiga yaitu anak kehilangan waktu bermain karena rasa sakit pada gigi. Kemudian menghambat perkembangan anak, menurunkan tingkat kecerdasan anak, dan mengganggu kemampuan dan penguasaan bicara pada anak. Nah, yang selanjutnya ada tips dan cara untuk menyikat gigi anak yang baik dan benar. Langkah pertama, siapkan sikat gigi dan pasta gigi yang mengandung fluor. Fluor merupakan salah satu zat yang dapat menambah kekuatan pada gigi. Banyaknya pasta gigi yang digunakan kurang lebih sebesar 1 butir kacang tanah atau setengah sentimeter. Langkah kedua, berkumur dengan air bersih sebelum menyikat gigi. Langkah ketiga, seluruh permukaan gigi disikat dengan gerakan maju mundur pendek-pendek atau memutar selama kurang lebih 2 menit dan setidaknya 8 kali gerakan setiap 3 permukaan gigi. Jangan lupa untuk memberikan perhatian khusus pada daerah pertemuan antara gigi dan gusi. Langkah keempat, lakukan hal yang sama pada semua gigi atas bagian dalam. Selain itu, jangan lupa untuk menyikat lidah dan langit-langit dengan gerakan maju mundur dan berulang-ulang. Selain itu, jangan menyikat gigi terlalu keras, terutama pada bagian pertemuan gigi dengan gusi, karena akan menyebabkan email gigi rusak dan gigi akan terasa ngilu. Langkah terakhir, setelah menyikat gigi, berkumurlah 1 kali saja, agar sisa fluor masih ada di gigi. Setelah selesai menyikat gigi, jangan lupa untuk membersihkan sikat gigi dengan air dan disimpan tegak dengan kepala sikat berada di atas. Dan hal yang terpenting dalam memilih waktu menyikat gigi adalah pada pagi hari sesudah makan dan pada malam hari sebelum tidur. Berikut adalah jenis-jenis karies. Pertama adalah karies incipiens. Karies incipiens ini merupakan karies yang tergolong ringan karena masih terjadi pada permukaan email gigi atau lapisan terluar dan terkeras dari gigi. Biasanya hanya ada pewarnaan hitam atau coklat pada email dan belum terasa sakit. Yang kedua, karies superficialis. Karies ini termasuk golongan sedang karena sudah mencapai bagian dalam dari email dan kadang-kadang dapat terasa sakit. Kemudian, karies media. Karies media merupakan karies yang cenderung berat
karena sudah mencapai bagian dentin atau tulang gigi, atau bagian pertengahan antara permukaan gigi dan kamar pulpa. Biasanya, gigi dapat terasa sakit bila terkena rangsangan dingin, makanan asam, dan manis. Untuk selanjutnya, yuk kita bahas mengenai mitos dan fakta karies. Pernyataan yang pertama, karies pada anak boleh dicabut nggak ya? Jawabannya, boleh. Apabila kerusakan gigi telah mencapai pulpa, maka harus dilakukan pengangkatan pulpa atau pencabutan gigi yang rusak. Cara ini dilakukan untuk mencegah terjadinya proses inflamasi pulpa yang mengakibatkan rasa nyeri pada gigi anak. Yang kedua, gigi sulung berlubang tidak perlu dirawat, karena akan diganti dengan gigi permanen kan? Jawabannya adalah mitos. Karena gigi sulung berlubang yang tidak dirawat akan menyebabkan infeksi dalam rongga mulut, sehingga bisa menurunkan kualitas hidup anak secara keseluruhan. Penting untuk kita tahu, gigi sulung yang berlubang dapat dirawat dengan cara ditambal maupun perawatan saluran akar yang dilakukan secara tepat, sehingga gigi sulung dapat berfungsi dengan normal dan mengurangi penyebaran bakteri karies gigi. Yang ketiga adalah, apakah ASI menjadi penyebab karies gigi pada anak? Jawabannya, mitos. Karena faktanya, pemberian ASI eksklusif justru dapat mencegah resiko gigi berlubang atau karies gigi pada anak. Selain itu, kasus karies gigi sebenarnya dapat dicegah secara dini dengan menjaga gigi anak sejak awal pembentukan gigi susu, yakni pada usia 6-8 minggu dalam kandungan. Kekurangan mineral, vitamin, apalagi kekurangan gizi secara umum akan membuat menjaga gigi anak, baik gigi susu maupun gigi tetap nantinya, menjadi lebih sulit. Anak-anak dengan gigi yang sehat maka harus dimulai sejak dalam kandungan dan diberi ASI eksklusif setelah lahir. Dan pernyataan yang terakhir yaitu, minum susu botol bikin karies. Faktanya, genang susu pada rongga mulut saat tidur menjadi substrat yang akan difermentasikan oleh bakteri menjadi asam dan pH plak menjadi di bawah 5 dalam waktu 1-3 menit. Semakin lama dan sering Anda mengkonsumsi susu botol, maka potensi untuk dan pH plak menjadi di bawah 5 dalam waktu 1-3 menit. Semakin lama dan sering Anda mengkonsumsi susu botol, maka potensi untuk terjadinya karies makin tinggi. Sekian pemaparan video dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.